Toeng, kok aku dikasih gamis? Habis buka puasa kita nikah. Apa? Aku dipaksa nikah terus sama bapakku. Calon istri kamu adalah anak dari pemilik PT. Siang makan nasi, kalau malam minum susu. Besok dia akan kesini buat nikahin kamu. Nggak mau, Pak. Kenapa nggak bapak aja nikahin dia? Ya karena jelek lah. Pokoknya kamu harus nikah sama dia. Biar dia nanam saham perusahaan ke kita. Paham? Kamu harus kawin kontrak sama aku. Terus pura-pura punya pemilik PT terbesar. Biar aku nggak nikahin sama cewek itu. Hele, apa salahnya nikahin dia? Ingat, fisik bisa dirubah. Nih fotonya. Wow, yaudah, sore ini kita kawin kontrak. Dari mana aja kamu? Pernikahannya udah mau... Siapa dia? Ini calon istriku, Pak. Bapaknya pemilik PT. Sehari jam butuh hiburan. Alias pemilik PT terbesar di negara tetangga. Apa? Azan tuh. Siapin buka puasa buat kami dong, Pak. Ada yang jatuh. Aigo, kok foto ceweknya mirip aku? Ah, perasaan kamu aja. Ada yang dia sembunyiin. Selamat berbuka. Yuk, dibuka dulu. Maksud? Toilet. Aku ke toilet dulu ya. Kenapa, Pak? Kamu Sylvie? Siapa itu? Udah aku duga, Sylvie itu nama almarhumah istri anakku. Semenjak istrinya meninggal, anakku sedih terus. Masalahnya, Sylvie itu meninggal karena sering dianiaya sama anakku. Aku gak mau terjadi itu sama kamu. Jadi cerita tentang dia dijodohin bohong. Percuma. Kamu nggak akan bisa pergi. Lagian kamu nggak bisa apa-apa tanpa sayap ini. Siapa bilang? Aku masih bisa karate. Aku harus rebut kembali sayapku, terus kabur dari sini. Tumben berjilbab. Aku hijrah karena kita putus. Ja, tunggu. Sorry, kakak beneran putus dari Abi? Ya beneran lah, walaupun kakak sedih banget, tapi kakak udah bertekad buat hijrah. Terima kasih informasinya. Oke, aku mau jadi pacar kamu. Makasih ya udah nembak. Wait, kamu ditembak siapa? Hah? Bukan ditembak siapa-siapa. Aku cepet bentar ya. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullah, aku mutusin Abi, tapi dia malah pacaran sama adikku. Aku udah gak sabar tahu nunggu kamu putus dari Kak Ica. Aku juga tahu kok, kalau kamu suka aku dari lama. Aku juga tahu hal itu. Oke sayang, aku TW ke rumahmu ya. Kak Abi mau kesini, Kak. Aku yang mau dijemput, kok malah dia yang dandan cantik? Ayo Ica, jalan. Hai Kak Abi. Cantik kayak amat, mau jalan sama pacar? Enggak kok, sehari-hari aku emang kayak gini. Ayo sayang pergi. Wih, ada sejoli baru nih. Congrats ya. Kak, aku bisa jelasin. Ya nggak salah dong aku pacarin adik kamu. Kan kita udah putus. Oh, gak salah dong. It's fine. Cuma ya begitu. Pacaran kan haram. Ya, tapi nggak apa-apa juga kalau kalian nggak setuju soal itu. Just saying. Oh, iya sih. Tapi kan orang bebas berpendapat, Kak. Iya sih bebas. Tapi aku cuma keinget aja sama permintaan terakhir almarhum Umi. Emang apaan? Dia pengen kami hijrah. Aku sih sayang ya sama Umi. Selain sayang sama Allah. Tapi kamu bebas sih. Ya udah deh, aku mau hijrah juga. Tapi kalau hijrah, gak seharusnya pacaran loh. Oke fine Clara, kita berhenti pacaran. Yes. But, will you marry me? Kocak. Hah? Ini tuh bulan Ramadan. Pakai baju yang benar dong. Suka-suka aku dong, badan aku. Hah? Kalau dibilang tuh dengerin. Hah? Mengingatkan itu boleh, tapi jangan memaksa. Maksa lo bilang. Pakaian dia ini mengundang.
Kalau gue syahwat gimana? Terus batal. Bentar dulu. Kayaknya aku ingat kamu. Halo, Ukti. Abang temanin ya. Maaf, bukan murim. Ya udah, kalau gitu, gimana kalau abang halalin? Ih, Sini Ukti, abang halalin. kamu yang waktu itu godain aku kan? Sosokan bilangin aku mengundang syahwat. Yang tertutup kayak gini aja kamu godain. Bilang aja sih, memang kamu yang gak bisa tahan nafsu. Lu gak usah macem-macem ya sama gua. Ada apaan sih nih? Ini bang, dua cewek ngomong ini. Soal nasihatin gua. Asal kalian tahu ya, dia ini abang gua. Emang paling mengerikan di daerah ini. Udah lo semua, udah macem-macem sama adiknya. Minta maaf sama mereka. Aku gua? Kalau bukan karena cewek itu, nyawa gue udah hilang sekarang. Astagfirullah, kamu kenapa? Gua baru dikeroyok sama preman kamu sebelah. Terus, kenapa nggak ke rumah sakit? Gue itu preman, gak ada yang menolongin gue. Mereka malah seneng kalau misalnya liat gue menderita. Aku ini perawat. Yaudah, kamu ikut ke rumahku aja. Tenang aja, luka kamu udah aku jahit kok. Kok lo nolongin gue? Iya, sesama hamba Allah itu harus saling tolong menolong. Aku janji, kalau misalnya kamu ada masalah, aku bakal nolongin kamu. Minta maaf lu sama mereka. Gak! Abi! Maaf ya, adik gue emang keras kepala. Nggak apa-apa. Semoga Allah menunjukkan jalan yang benar. Jangan asal lewat depan orang sholat. Ingat, harus ada sutrohnya. Sutroh apaan? Sutroh itu pembatas yang ditaruh di depan orang sholat. Oh alah, kakakku gak keganggu kok sholatnya. Apaan sih, lebay banget. Ada yang ketinggalan lagi. Dek, dengerin teman-teman kamu. Gak boleh lewat di depan orang sholat. Lagian aku gak gangguin kakak kan? Ya enggak sih, tapi hati-hati aja kalau nak karma. Ica anak, aku ingin mau sampai buka puasa. Top. Fix, ini karma. Karena kamu ngelewatin orang sholat. Apa sih, bulan puasa itu gak boleh percaya sama hal mistis kayak karma. Percaya itu sama yang di atas. Ih, ngeyel. Karma kok dibilang mistis? Ada orang. Terus siapa tadi yang ngelempar? Masa pelakunya syaitan? Gak mungkin lah ada syaitan di bulan puasa. Sih, ini karma kamu. Bener. Apa kamu gak ngebaca pola-pola kejadian tadi? Tadi kan kamu lewat 3 kali di depan kakakmu. Kemudian 1. Motor lewat di depanmu. 2. Balon air lewat di depanmu. Pasti ada kejadian yang ketiga, Ara. Soalnya kamu lewat depan kakakmu sampai 3 kali. Kalau yang pertama sama yang kedua kamu sukses menghindar, bisa jadi yang ketiga kamu beneran kena loh. Kira-kira yang ketiga apa ya yang lewat? Mobil? Truk? Mantan? Gak mau aku tabrak mantan. So, kamu tahu kan harus ngapain? Kak, maaf ya, udah lewat di depan kakak sholat. Next time, janji deh, gak akan asal lewat. It's okay. Yang penting sekarang kamu udah paham kan? Teman-teman di rumah, sebelum nonton video ini, udah tahu kan pentingnya sutroh? Jawab di kolom komentar ya. Daging kurbannya, Mbak? Kalau daging masnya ada nggak? Dia tetangga baruku yang ganteng, dan aku suka godain dia. Maksudnya? Itu loh, yang panjang-panjang dan suka dimasukin ke mulut. Maksudnya yang ada di celana aku. Kok Mbak tahu sih? Aku ngantongin sosis di celana. Tadinya pengen aku makan, tapi kalau Mbak pengen, buat Mbak aja deh. Assalamualaikum. Ih, aku selalu godain dia, tapi dia nggak pernah peka. Orang tua Ica nggak ada di rumah. Abi kesini dong. Oke. Yes, ditemenin Bobo sama Cogan.
Ih, kok aku dilemparin garam sih? Biar kamu nggak digangguin hantu. Itu air zam-zam. Insya Allah, hantu nggak bakal gangguin kamu lagi. Assalamualaikum. Ih, si kocak. Kok malah pergi sih? Kan mau ditemenin Baba. Aku temenin aja mau nggak? Helep, di rumahku ada hantu. Hah? Aku boleh bawa di kamar kamu aja nggak? Please. Ya udah deh. Berhasil. Sebenarnya aku bukan hantu, tapi kakaknya si Abi. Dia tetangga kita ya. Cantik banget. Adikku suka sama Ica, makanya pas Idul Adha aku nyuruh dia ngasih daging kurban ke rumahnya. Tapi sayangnya dia terlalu polos. Jadi gimana? Udah. Tapi ada yang aneh. Si Ica minta daging yang panjang-panjang dari celanaku. Oh my god. Terus kamu ngapain sih, Ica? Aku kasih sosis yang sisa semalam. Padahal tadinya mau aku makan. Tapi ya udahlah. Si kocak. Maksudnya bukan sosis yang itu. Makanya aku nakal-nakalin si Ica biar dia datang sendiri ke rumahku. Mending aku bawa juga dong.